banyak orang tahu, di Kristen juga gitu Pak, banyak yang tahu firman tapi tidak mengerti firman itu. Ya, dan saya lihat sekarang kemajuan banyak saudara-saudara Islam itu, banyak yang hafal ayat Alkitab luar biasa, bahkan melebihi pendeta-pendeta ini. Banyak pendeta nggak hafal ayat Alkitab. Justru orang kayak Pak Dance, kayak teman-teman Islam yang lain itu banyak hafal Alkitab, tahu. Tapi persoalannya mereka tidak mengerti. Ya, kenapa tidak mengerti? Karena mereka membaca Alkitab itu, ayat-ayat Alkitab dengan mengenakan perspektif Islami, sehingga gagal memahami perspektif Alkitab itu sendiri, perspektif Kristiani sebagai orang Kristen yang memahami Alkitab. Amat sangat berbeda perspektifnya Pak Danca. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus di Alkitab sebagai juru selamat dan penebus, itu berbicara bahwa dia sendiri yang telah datang menepati janjinya, firman-Nya, sabdanya untuk menebus dan menyelamatkan umatnya, karena tidak ada di antara kalangan manusia yang bisa memenuhi, yang berlayak untuk menjadi penebus dan penyelamat, dan hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukan hal itu. Jadi kata Yohanes 1 ayat 1 yang banyak disalahpahami oleh teman-teman alias tidak mengerti, tapi tahu ayatnya, tahu nyambung sana sini, tapi tidak mengerti, termasuk di kalangan Kristen juga masih banyak yang kurang paham Pak Danca, yaitu bahwa seolah-olah firman jadi manusia, yang jelas dibilang di Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu langsung dipersonifikasikan, ada dua pribadi yang salah satunya turun jadi manusia. Dalam pemahaman Kristen fundamental berdasarkan Alkitab tidak seperti itu Pak Danca. Bahwa yang namanya firman jadi manusia itu artinya firman yang berisi perkataan atau janji-janji Tuhan semesta alam yang kita sapa sebagai Bapa, yang punya nama di perjanjian lama sebagai YHWH, Yahweh, Elohim, gelar salah satu gelarnya misalkan, itu telah menepati janjinya seperti ayat-ayat yang saya sebutkan. Jadi dia menepati. Sebentar, sebentar Pak, sebentar, saya belum selesai, sedikit lagi supaya jangan terputus idenya, jangan terputus, karena ini persoalan yang agak banyak disalahpahami Pak Danca. Jadi firman yang jadi manusia itu singkatnya bahwa perkataan-perkataan atau janji-janji Allah ya untuk datang sendiri sebagai juru selamat dan penebus itu telah digenapi. Makanya ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, ya, Kristus yang dijanjikan itu sudah dikategorikan diaminkan sebagai firman yang jadi manusia gitu. Nah, manusia bukan manusia biasa Pak Dance. Di dalam Roma 9 ayat 5 itu dikatakan Mesias itu atau Kristus itu dilahirkan dari keturunan bapak-bapak leluhur yang telah menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Siapakah dia? Manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ya, jadi bukan manusia biasa, manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dan dalam Roma 9 ayat 5 itu juga dikatakan lebih lanjut, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Inilah pandangan Kristen fundamental yang berbasis Alkitab untuk mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah janji-janji firman Allah yang berisi janji-janjinya untuk datang sendiri menjadi juru selamat dan penebus telah dia genapi dalam keadaannya sebagai manusia penyelamat. Oke. Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan Pak ya. Pertama, Bapak menyebutkan bahwa penyelamat itu adalah Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi kita melihat ya,
Sorry. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi di sini 1 Yohanes berapa? Allah 1 yang Yohanes. menjadi juru selamat, tetapi Allah mengutus anaknya. Ketika anaknya diutus bukan berarti dia adalah Tuhan. Karena Yohanes 13 ayat 13 Satu-satu Pak. Satu. disebutkan bahwa Satu-satu. Pak Danje, Yesus adalah guru Iya, dan Tuhan. Tapi dalam bahasa asli adalah Kurios. Ya, kita lihat dari etimologi itu adalah Tuan dan junjungan. Jadi di sini bukanlah langsung Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, tetapi dia mengutus utusan. Nah, kalau kita perhatikan pada Matius pasal 16 ayat 15, 16 dan 17. Ada perkataan Yesus, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus mengungkapkan, engkau adalah Mesias, kata Yesus. Betul perkataan itu. Itu bukan berasal dari dirimu, tetapi itu berasal dari Bapa. Nah, mari kita menggali kata Mesias. Mesias yang diurapi berarti manusia. Ya, seperti seorang raja. Ketika dia itu diurapi, roh Tuhan menyertai dia. Demikian, Yesus seperti disampaikan dalam kitab Ibrani, Allah mengurapi. Jadi dalam hal ini bukan berarti Allah mengurapi Allah, tetapi Allah mengurapi Yesus. Nah, ada 3 tokoh yang mengakui Yesus sebagai manusia yang diurapi. Pertama, ya, perwakilan para rasul, yaitu Rasul Petrus. Kedua, Yesus sendiri mengakui dia yang diurapi. Ketiga, Allah di sorga menggerakkan ucapan Petrus bahwa dia adalah yang diurapi atau Mesias. Yang Anda mau tanya Saya apa, tanggapi, Pak? Pak, ya, sebentar supaya semua tuntas. Enggak, sebentar. Sebentar. Kita dialog agar ada edukasi. Sebentar, Pak. Ada 163 bisa mendapatkan edukasi. Tidak begitu caranya, Pak. Jadi orang tidak mengerti justru apa yang Anda katakan karena kutip sana, kutip sini dengan perspektif. Sebentar. Bapak dengar saya ya. Sabar, Pak. Anda bicara, saya dengar. Dengar dulu. Ada aturannya kita, Pak, di sini. Kalau mau mengedukasi itu, kita bertanya, kita kutip 1-2 ayat atau beberapa ayat misalkan, jangan Bapak yang terangkan. Berikan saya kesempatan untuk Bapak cuma kapasitas bertanya. Kalau Bapak menjelaskan, apa saja Bapak jelaskan, kutip ayat sana, kutip ayat sini, tapi dengan perspektif Islam Anda, bagi Anda itu benar, bagi saya tidak benar. Selesai. Tidak ada yang perlu diperdebatkan karena saya nggak mau perdebatkan tafsiran Anda, Pak Danje. Gitu. Jadi kalau Anda mau ini, Ekonya dimatikan ada? Nggak ada ya? Ya sudah. ya. Jadi Pak Danje, saya ulang ya, bahwa kalau Anda punya, dengar dulu Pak, dengar dulu, Bapak dengar dulu, karena butuh penjelasan ya. Dan ingat Pak, status Anda di sini tamu, dan Anda harus hormati aturan saya. Ya, saya pasti layani Pak, jawab. Cuma maksudnya gini, kalau Anda bertanya, tunggulah sampai dijawab. Tapi kalau Anda memaksakan diri untuk mengutip ayat sana sini, menjelaskan menurut perspektif Anda, saya hormati tafsiran Anda itu. Dan walaupun berbeda dengan apa yang saya tahu, percayai,
Artinya gini, tafsiran yang Anda lakukan menurut perspektif Islami Anda terhadap ayat-ayat Alkitab itu berbeda dengan apa yang saya pahami sebagai orang Kristen sejati, Pak. Saya sudah bilang dari awal, kata utusan dalam perspektif Islam itu beda dengan Kristen, Pak, tidak sama. Lalu kalau Anda mau memaksakan versi Islam Anda untuk menerangkan tentang ayat-ayat Alkitab, yang nggak ketemu, Pak, gitu loh. Anda silakan punya kepercayaan seperti yang Anda pegang. Saya tidak percaya seperti itu karena beda perspektifnya. Makanya kalau Anda mau bertanya, Anda butuh jawaban dari saya untuk saya menjelaskan, mestinya Anda dengar gitu loh. Jangan paksakan perspektif Anda. Kalau Anda di sini hanya mau demonstrasi, tahu ayat, jago kutip ayat sana sini, nggak mengedukasi, Pak. Itu hanya menunjukkan semacam arogansi agamawi yang mengatakan Anda hebat, Anda pintar, tapi Anda tidak mengerti. Anda tahu banyak ayat tapi nggak mengerti. Sebab kalau Anda mengerti ayat-ayat firman Tuhan, Anda tidak murtad, Pak. Itu maksud saya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, tanya aja. Kalau Anda mau menerangkan versi Anda, nggak bisa. Sama aja bohong. Bukan begini, saya ini kan buka komal, lalu saya masuk. Bukan berarti saya tidak ada channel, jadi kita match, dan saya memang seperti begini, Pak. Saya masuk komal itu dalam bentuk edukasi untuk umat agar mereka yang melihat kita mendapatkan edukasi baik Islam dan Kristen. Jadi saya ini bukan berarti menanya melulu, bukan. Iya. Cuman saya menyampaikan sesuatu biar Bapak respon. Gitu. Iya, ya, saya ngerti. Ya, Tapi menyampaikan begini, Pak. Gini, tapi mestinya begini, Pak. Kalau begini caranya, Pak, sepertinya saya tidak setuju. Karena begini, kalau Anda mau menerangkan versi pemahaman Islami Anda terhadap Alkitab, mestinya Anda di komal sendiri. Kalau Anda sebentar, Pak. Saya menyebutkan untuk kali ini karena Bapak sebagai pendeta, saya tidak pernah menyebutkan Al-Quran. Justru saya bukan, saya nggak pernah. Bible itu kepada Bapak. Bukan, saya bukan bicara begitu, Pak Dance. Saya maksudnya, kalau kita mau berbicara seperti ini, Anda mestinya bertanya saja gitu loh. Saya jawab, kalau Anda kurang jelas Anda bertanya lagi. Lalu kemudian nanti saya jelaskan. Tapi kalau Anda istilahnya mau ambil panggung untuk menjelaskan, saya bilang perspektif Islam. Saya nggak bicara Al-Quran, perspektif Islami Anda. Karena apa yang Anda katakan itu, Pak Dance, itu perspektif Islami. Tidak ada dalam Kristen seperti itu, Pak Dance. Itu gitu. bukan perspektif Islam, tetapi itu justru saya ambil dari Bible. Seperti contoh saya mau sampaikan ini dari Bible. Dengar. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani sebetulnya gini tertulis yang kalimat terakhir itu. Ya. Allah adalah firman. Jadi gini, Pak. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui suaranya. Jadi suara ini bukan akan menjadi sosok. Suara. Dan ini firman. Dan yang akan menerima suara ini otomatis para nabi-nabi, dan mereka akan melanjutkan. Bukan suara itu menjelma menjadi manusia. Ini ajaran sesat ini, Pak. Sebentar. Saya potong dulu, Pak. Satu-satu. Saya tahu. Tapi tidak begitu pengertiannya, Pak. Saya tidak seperti itu. Kalau Kristen lain mungkin begitu, saya tidak, Pak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa firman jadi manusia itu menjelma jadi enggak. Saya jelaskan sama Bapak tadi bahwa firman yang jadi manusia itu yang saya pahami sebagai Kristen sejati, Pak. Jangan disamakan dengan yang lain ya, Pak Dance. Bahwa firman itu firman Tuhan, kan firman Tuhan banyak, Pak Dance. Firman yang isinya janji-janji Tuhan sendiri, janji Allah sendiri, janji Yahweh sendiri yang mau datang sendiri untuk menjadi juru selamat dan penebus, dan itu dia wujudkan dengan jalan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, tapi dia tidak kehilangan hakikatnya sebagai Allah.
sebentar. Itu Tidak pernah firman itu tiba-tiba menjadi manusia. bukan Tapi gitu. firman itu diantar oleh Roh Kudus atau malaikat. Ini Tidak dalam begitu, itu Kitab salah. kita. Anda punya pemahaman salah. Tidak seperti itu. Mohon maaf, sorry. Jangan dulu potong saya. Kalau Tidak seperti itu, Pak. Salah Anda. Jadi Anda tidak mengerti. Saya udah bilang, Anda tidak mengerti prinsip dasar kekristenan. Itu salah, Pak. Jadi makanya saya bilang, apapun yang Anda mau bahas, kalau Anda mau bicara seperti itu, mungkin Anda banyak dengar debat-debat Kristen lain, tapi dengan pola seperti yang Anda ucapkan itu, saya tidak, Pak. Saya berbeda. Ini, Pak. Saya tidak sama dengan mereka, ya. Jadi mungkin Pak Dance, kalau saya mau katakan seperti ini, cukuplah Anda bertanya, saya jawab sesuai dengan apa yang saya yakini. Dan kalau Anda bisa terima, puji Tuhan. Tidak terima juga saya hormati, tidak masalah. Tapi Anda tidak usah paksakan versi Anda sama saya. Ya, Gitu, ya, enggak Pak, usah ya. gitu loh. Ya. Oke. Karena apa? Ini tidak mengedukasi. Saya nggak mau berdebat. Saya tidak mau berdebat sama Anda. Karena apa? Saya hormati versi Anda. Kalau Anda punya versi sendiri, silakan Pak Dance. Saya tidak mau berdebat dengan Bapak. Cuman saya berusaha menerangkan Bible itu menurut keyakinan Anda, menurut Tidak salah keyakinan. dalam Alkitab. Keyakinan saya tidak seperti Anda, Pak. Jangan Anda bilang sesuai dengan keyakinan saya. Tidak. Saya beda, Pak. Saya Anda tidak bisa ukur keyakinan saya, Pak Dance. Tidak bisa. Jadi kalau Anda mau menerangkan Alkitab dengan versi tafsiran Anda, saya nggak bawa Islam lah. Versi Anda, silakan Anda buka komal sendiri. Supaya orang belajar dari Anda versi Alkitab menurut Dance Mumek. Itu gitu ya. Kalau begitu, Oke. saya mengerti maksud Anda. Saya bacakan satu ayat, tolong diterangkan artinya. Gini. Oke, ini terakhir ya Pak. Saya mau istirahat soalnya. Loh. Matius pasal 21 ayatnya yang ke 9 dan ayat 11. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Nah, Bapak sebentar akan memberikan respon. Pengertian Hosana, selamat atau juru selamat. Dan dalam kamus yang dibuat oleh Lai, berilah keselamatan. Jadi kalau saya artikan di sini, Hosana bagi anak Daud, berilah keselamatan bagi anak Daud. Anak Daud itu julukan Yesus. Jadi berilah keselamatan bagi Yesus. Nah, kalimat berikut disebutkan diberkatilah dia, yaitu Yesus. Nah, Bapak sebutkan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa di dalam Bible di sini justru dia diharapkan untuk selamat? Oke, saya jawab Ya, Pak. silakan. Oke. Jadi Hosana itu yang saya bilang Pak, bahwa perspektif Anda itu tidak alkitabiah. Ya, kenapa? Karena Hosana di sini dan kata diberkatilah dia itu merupakan kata eluan, kata-kata yang mengagungkan, yang memuliakan Yesus anak Allah sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Dan itu memenuhi hukum nubuatan di perjanjian lama tentang hal ini. Jadi ini tidak bermakna bersalawat atau mendoakan Yesus supaya dia diselamatkan atau supaya dia diberkati, tidak gitu. Dialah Allah yang datang untuk menyelamatkan, dialah Allah sendiri yang datang untuk memberkati melalui Mesias, anak Allah yang hidup itu. Karena kata Mesias dan anak Allah yang hidup itu Pak Dance, ya, itu Anda mesti terangkan berdasarkan ayat Alkitab sendiri, karena biarkan ayat menerangkan ayat. Begitu saya sebagai orang Kristen dan beberapa saudara Kristen dalam menjaga pemahaman itu supaya jangan kita berasumsi. Biarkan ayat firman Tuhan menerangkan ayat firman Tuhan yang lainnya. Oke. Ya, jadi ini bukan doa, bukan salawat. Anda bukan doa kata Anda, tetapi di sini disebutkan Hosana bagi anak Daud. Saya berkali-kali buka
etimologi hosana itu ada hubungan dengan keselamatan. Artinya keselamatan, sekali lagi keselamatan bagi anak Daud. Dulu kan anak Daud adalah Yesus. Jadi di sini Yesus sebagai manusia atau utusan atau nabi yang diharapkan untuk diselamatkan, untuk didoakan. Nah, karena dia adalah utusan dan nabi dan manusia sebagai pemimpin, pasti umat akan mendoakan supaya dia menjadi pemimpin yang baik. Nah, saya hubungkan lagi pada Matius pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus mengungkapkan dirinya melarang untuk disebutkan Bapa, artinya dia melarang untuk disebutkan Allah, karena hanya satu Allah di surga. Nah, Bapak menyebutkan tadi bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Nah, ini sebetulnya telah merubah makna dalam Bible ini. Maaf Pak, saya tidak toleran kalau cara begini. Karena jangan sampai Bapak menyatakan diri sebagai pendeta besar tetapi menyesatkan banyak umat. Saya sebagai apologetik itu mesti tegas. Kalau Alkitab bilang A, kita sampaikan demikian juga Al-Quran bilang A, kita harus sampaikan A. Oke, Pak Dance, Anda tidak punya kapasitas menghakimi saya karena Anda bukan Kristen. Dan Anda tidak punya kapasitas membela Alkitab, Anda bukan Kristen. Tidak ada urusan Anda dengan Kristen dan Alkitab, Pak Dance. Anda punya kapasitas ngurusin Islam dan Al-Quran. Anda kan sudah keluar, sebentar, dengar dulu. Jadi Anda kan sudah keluar dari kekristenan. Anda tidak perlu urusin agama orang. Itu makanya kita bahas ini. Jangan urusin agama orang, Pak Dance. Karena saya tidak pernah urusin Islam. Gitu loh. Saya nggak pernah urusin Al-Quran. Saya hormati Islam dengan segala pemahaman dan penafsirannya. Jadi Anda pun harus seperti itu. Nggak boleh memaksakan perspektif Islami Anda. Seperti itu. Bukan pemaksaan, tetapi Ya. kami ini cara ini tidak dalilnya salah. katakanlah kepada Dalil Anda Alkitab itu. dalilmu salah. Itu Islam punya versi tidak kami terima. Bagaimana ahli kitab? Ahli kitab itu adalah Kristen dengan Enggak ada. Kristen dengan Yahudi. Tidak, ahli kitab dalam perjanjian baru itu Saya sampaikan, katakanlah kepada ahli kitab itu di mana? yang memiliki pegangan yang sama, jangan menyembah selain Allah dan Di mana? bukan dengan Di mana? Pak Dance, di mana ahli kitab itu di dalam Alkitab dibilang harus ini adalah Kristen? Nggak ada, itu karangan Islam, itu versi Islam. Makanya saya bilang Bapak nggak usah maksain. Salah Pak. Itu Ini, Pak, ya. nggak seperti itu. Saya adalah seorang apologetik. Nggak ada, bukan. Anda bukan apologetik. Saya masuk kepada ruang Bapak, tapi saya punya ruang. Bapak nggak Kalau ini Messi. Bapak nggak mengerti yang namanya apologet, Pak. Apologet itu artinya orang yang terpanggil untuk menjaga, memelihara imannya, mempertanggungjawabkan imannya, membela keyakinannya. Bukan orang punya yang kau bela. Itu bukan apologetik. Itu agresor, Pak. Kalau yang dibilang apologet kayak saya, Pak, saya membela iman Kristen. Saya membela kekristenan, saya menjaga marwah kekristenan dari orang-orang yang bermaksud menghujat, melecehkan, menistakan agama. Dengar dulu supaya Anda mengerti, Pak Dance. Jadi Anda jangan mengaku-ngaku apologet terhadap Kristen. Anda bukan apologet Kristen. Dan itu sebabnya Anda tidak berhak menggunakan kata apologet untuk Anda terhadap Kristen. Enggak. Kalau Anda menjadi apologet Islam, silahkan. Artinya kalau ada orang menyerang Islam, ada orang menyerang Al-Quran, menyerang Nabi Muhammad, Anda harus membelanya. Itu baru dibilang apologet Islam. Tapi kalau Anda mau, dengar dulu, kalau Anda mau bilang apologet terhadap Kristen, salah alamat Anda, Pak Dance. Ya, itu sebabnya. Jangan seperti itu. Tanpa arti mengatakan apologet terhadap Kristen, tapi sebagai Muslim, sebagai pembela Muslim. Karena begini Pak, dalam perkembangan diskusi atau debat itu, ya banyak yang menghujat
Nabi kami Saya tidak. menyalahkan, Enggak, Anda salah Pak. Anda salah kamar. Makanya saya bilang Anda salah kamar. memurtadkan. Itu Anda salah kamar. Makanya saya bilang Anda salah kamar, Pak. Karena saya tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu kepada Anda silakan kepada orang itu. Saya tidak. Anda salah kamar, Pak Danca. Oke. Kalau ada orang lain, orang Kristen lain yang melakukan itu terhadap Islam, silahkan Anda cari komalnya. Saya tidak. Berarti Anda salah alamat kalau mau menyerang saya. bukan respon Nggak bisa tetap begitu. Anda. Saya Ya, berusaha jadi- menyampaikan sesuatu Salah. tapi Bapak tidak bisa menjawab. Bapak Jadi- tidak bisa menerangkan sesuai dengan bahasa asli. Ya, sebentar Pak Dance, sebentar. Saya tidak perlu dengar dulu. Dengar dulu. Demikian. Dengar dulu. Kita Anda tidak seperti bisa dengar ini. bicara. Bisa Jadi saja kita susah. melayani, Jadi ini tetapi cuma sama dengan pamer-pamer menerangkan apa ya? kita. Kalau Ya kita dengan tidak maksud menerangkan untuk yang benar. apa? Mendiskreditkan. Enggak. Ini Pak. Ini enggak. Ya. Bu, saya ini bukan mendiskreditkan, tetapi Bapak menolak apa yang saya sampaikan. Ya, kalau Pak, Bapak tidak terima silakan. Iya, saya tidak terima. Gini, Pak Dance, saya begini. Anda masuk sini, saya terima baik-baik, tapi motivasi Anda semakin kelihatan ternyata Anda tidak tulus, Pak, untuk berdiskusi. Anda hanya menggunakan waktu ini untuk kemudian cari celah, untuk mendiskreditkan Kristen, melecehkan saya sebagai hamba Tuhan, dan itu saya tidak terima karena beberapa statement. Dengar dulu, Pak, dengar dulu. Ya. Jadi beberapa statement Anda itu sudah saya jelaskan, saya sudah luruskan, tapi Anda memaksakan versi Anda. Itu yang saya bilang, itu tidak bermartabat. Bapak tidak meluruskan. Cuma Oke, Bapak stop. Anda tidak mengerti maksud saya. keliru Sorry, dalam saya tidak berarti bisa sendiri. ini ya, kalau tolerir kayak begini. Ya, Jadi- silakan kabur kalau begitu. Percuma kalau seperti ini, Pak. Ya. Ya, demikian Pak. Ya, Sorry Pak, sorry saya kita akhiri ya. saya terpaksa Jika suatu apa kata namanya? yang keliru, ya mohon maaf. Ya, karena manusia itu kan tidak selamanya sempurna. Namun saya memang begini, bukan berarti pamer, bukan berarti saya sudah lebih, tetapi saya menyampaikan hal yang benar. Karena saya mantan pendeta, saya mengerti. Namun saya bukan berarti ya keluar masuk Islam, bukan berarti menyala-nyalakan Kristen, bukan. Namun saya berusaha untuk ya mengarahkan agar para pendeta itu kembali kepada Ya, jadi saudara-saudara saya juga sendiri menerangkan mau berakhir ya. Jadi karena tadi saya sebenarnya cuma ingin coba aja. bahasa asli. Sebentar. Sorry, saudara-saudara. Sorry Pak Dance ya, saya minta maaf karena saya Saya sudah mau harus mundurkan diri dulu, ini ya. keluar Tidak ada berhenti tutur kata, karena sudah larut malam. minta maaf. Saya sendiri sebenarnya hanya uji coba YouTube TikTok Studio ini dan sekaligus coba kalau ada orang masuk bagaimana untuk melihat karena saya baru menggunakan aplikasi TikTok Studio sehingga dengan masuknya Bapak saya juga sebenarnya senang sih ajak berbicara, tetapi saya lihat kesini-sini Bapak terlalu memaksakan dan seolah pamer dan seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Anda jauh lebih hebat dari orang Kristen dan pendeta-pendeta lain, dan itu sangat tidak wise bagi saya. Tidak ada gunanya dilanjutkan pembicaraan ini sehingga sorry saya putuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan dengan Anda. Begitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Saya harus juga pamit teman-teman yang lain. Terima kasih sudah ini ya.
udah melihat, menonton, dan semua hadiah pemberian kami syukuri. Terima kasih sekali lagi. Dan saya harus keluar ini. Ini bagaimana matiinnya ya? Saya juga bingung ini. Makanya saya harus belajar ini. Ya. Oh. Hmm. Sebentar Pak, saya juga bingung ini. Masih semangat saya mau diskusi dengan Pak Pendeta. Sudah begini sebetulnya Pak Pendeta. Memang sudah begini, dunia diskusi memang sudah begini. Ya, saudara-saudara, ini jujur saya nggak tahu cara matiinnya. Gimana ya Artinya begini Pak untuk Pendeta. berhenti? Pon masih Apa? lanjut. Saya juga bingung ini. Karena saya ini baru menggunakan live TikTok Studio. Saya baru diajarin, terus yang ngajarin anak saya pergi, jadi saya kelabakan juga. Tapi ya terima kasih lah untuk teman-teman semuanya, termasuk Pak Dance yang sudah meramaikan ini. Mohon maaf kalau saya nggak bisa lanjutkan pembicaraan dengan Anda karena kayaknya nggak matching. Dan saya juga sudah harus beristirahat karena saya sebenarnya cuma tadi pikir 1 jam untuk coba semua sistem tentang chatnya. Kalau ada yang masuk bisa lihat ngobrolnya dan bisa coba untuk menguasai ini, tapi ternyata gaptek bener nih. Saya juga bingung ini. Matikan berarti malaikat atur kita sambung Pak. Pak Dance kalau mau turun silakan Pak ya. Saya lagi benahi dulu sebentar ini. Saya juga jadi bingung ini. Kita ini sudah saya bahkan mengembalikan Anda ini pusing saya ini. Turun. Wow, mau help turun, me. ya turunlah. Gimana ya? Kenapa itu ada typingan lanjut? Oh my God, haleluya. Highlight. Tunggu dulu. Oh. Oke Pak, maaf saya harus pamit, saya udah ketemu ininya. Teman-teman semua terima kasih. Tuhan memberkati ya. Semua chat, semua hadiah, semua like, semua support, hormat. Saya berdoa supaya Tuhan berkati kita semua. Pak Dance, mudah-mudahan Tuhan bukakan pikirannya, menerangi mata hatinya, dan memberikan roh hikmat dan wahyu. Salam buat semua. Ya, shalom, shalom. Ya, Mas kita. Oh my goodness. Ya, demikian saudara-saudara saya berbincang-bincang dengan pendeta senior. Ya. Memang kalau tidak ada hidayah agak susah, ya. Walaupun malaikat menerangkan ya kebenaran itu, tetap pasti akan menolak. Ya. Karena hidayah itu berasal dari Allah itu sendiri. Ya. Wah, Tom Cruise. Lagi nih Tom Cruise.